memberitahu bagaimana perjalanan kehidupan Musa. Waktunya Musa itu sudah tidak lama lagi. Akhirnya Tuhan menetapkan Yosua sebagai pengganti dari Musa. Di ayat 1 sampai yang ke-8 ini kita juga bisa lihat bagaimana Musa ini memberikan keyakinan atau meyakinkan bangsa Israel supaya mereka jangan takut menghadapi bangsa-bangsa di tanah Kanaan karena Tuhanlah yang menyertai mereka. Musa juga memberikan semangat kepada Yosua secara langsung di hadapan seluruh umat Israel. Dengan kata-kata di ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Di ayat 1 sampai 8 ini kita melihat motivasi yang diberikan oleh Musa kepada Yosua, calon pemimpin barunya. Kalau kita baca juga tadi di ayat di Yosua 31 ini ada 2 kali Musa atau Yosua ini diberikan motivasi untuk menguatkan hatinya dan juga meneguhkan hatinya. Di sini artinya bahwa Tuhan selalu setia menyertai Yosua. Tuhan selalu setia menyertai siapapun yang Tuhan pilih untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan dari waktu Musa aja ada 4 alasan yang seperti kita pelajari di sekolah sahabat kemarin. Musa awalnya khawatir dia dipilih sama Tuhan untuk jadi pemimpin. Ini sama juga seperti apa yang sedang saya rasakan sekarang. Ada 4 alasan sama. Yang pertama pasti ketika kita diberi tanggung jawab atau kita dipilih untuk melakukan sesuatu, ada pertanyaan. Siapa saya? Siapa saya Tuhan? Kenapa Tuhan harus pilih saya? Yang kedua, siapa engkau? Kenapa engkau bisa memilih saya? Kemudian yang pertanyaan berikutnya ditanyakan lagi, gimana Tuhan kalau misalnya nanti mereka nggak percaya sama saya? Dan yang terakhir Musa bilang bahwa dia tidak pandai untuk berbicara. Artinya kalau misalnya kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kemarin, kekhawatiran itu muncul karena kita nggak yakin sama diri kita. Kita nggak yakin kalau misalnya kita mampu untuk melakukan itu. Kadang saya juga suka bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan, tapi kenapa Tuhan kasih kesempatan ini kepada saya? Kenapa Tuhan pilih saya untuk melakukan hal ini? Tapi ada waktu di mana saya berdoa sama Tuhan untuk benar-benar pengen tahu jawaban Tuhan apa ya, kenapa Tuhan kasih hal ini terjadi atau kenapa Tuhan pilih saya. Kadang saya suka membayangkan bahwa Tuhan itu bilang gini, iya kan yang gak mampu kamu, Tuhan kan mampu, gitu. Kadang itu yang menguatkan saya, iya ya, kita selalu ngerasa diri kita itu gak mampu, iya memang kita gak mampu, karena yang mampu itu hanya Tuhan. Tuhan yang bisa mengendalikan kehidupan kita. Tuhan yang tahu isi hati kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Makanya Tuhan pilih kita untuk melakukan hal tersebut. Ini juga sebagai motivasi untuk kita semua ketika kita mendapatkan panggilan untuk melakukan satu tugas atau satu tanggung jawab. Kekhawatiran pasti akan muncul, tapi sama seperti yang Musa berikan nasihat kepada Yosua bahwa kita harus menguatkan dan teguhkan hati kita. Karena Tuhan, Dia yang akan berjalan menyertai kita. Ketika Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, itu adalah momen yang besar dan penuh dengan ketidakpastian. Namun, Tuhan menegaskan bahwa pemimpin boleh berganti. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Saat menghadapi perubahan, entah kita pindah sekolah, entah kita pindah pekerjaan, kita pindah tanggung jawab, kita harus ingat bahwa kita jangan takut karena Tuhan yang menyertai. Situasi boleh berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Nah, selanjutnya kita baca di perikop yang berikutnya ada pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun ini ayat 9 sampai 13 kita bisa perhatikan di sini bahwa Musa menuliskan hukum Taurat dan menyerahkannya kepada para imam dan tua-tua Israel. Musa memerintahkan supaya hukum Taurat ini dibacakan kepada seluruh bangsa setiap 7 tahun pada perayaan Pondok Daun. Nah, kenapa harus dibaca setiap 7 tahun sekali nih? Kenapa harus diulang-ulang setiap 7 tahun? Karena tujuannya adalah agar seluruh umat termasuk
anak-anak bangsa Israel mereka belajar untuk takut akan Tuhan dan setia untuk melakukan firman-Nya. Di ayat 12 ya dikatakan bahwa seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya. Dan mereka belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka akan melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Bahkan di ayat 13 juga dilanjutkan bahwa supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemanapun kamu pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Artinya ini diulang terus-menerus setiap 7 tahun supaya mereka ingat kembali bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan mereka, sehingga mereka belajar untuk takut akan Tuhan dan mereka juga belajar untuk setia melakukan firman-Nya. Di ayat 9 sampai 13 ini juga menekankan bahwa iman kita itu harus diperbaharui terus-menerus. Makanya dibilang di ayat 12 harus dikumpulkan bangsa itu supaya mereka mendengar. Jadi nggak lupa. Kadang kalau misalnya kita cuma sekali dengar, terus ke depannya tidak diberitahu lagi atau nggak diingetin lagi, suka lupa. Sama halnya seperti saya kalau di kelas suka mengingatkan ke siswa bagaimana penilaian karakter itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus ada yang bilang, Miss, nanti kalau di kelas tolong diingetin terus ya Miss, karena kadang kita suka lupa. Makanya itu di Ulangan 31 ayat 9 sampai 13 itu dikatakan bahwa hukum Taurat itu dibacakan setiap 7 tahun sekali pada perayaan Pondok Daun supaya mereka bisa ingat dan mereka bisa belajar terus-menerus untuk menumbuhkan imannya supaya mereka tetap takut akan Tuhan dan setia melakukan firman-Nya. Musa memerintahkan agar hukum Tuhan dibacakan setiap 7 tahun agar generasi muda terus mengenal dan juga mengandalkan Tuhan. Jadi itu nggak stop di generasi Musa pada saat itu, tapi terus berlanjut sampai generasi-generasi berikutnya. Nah, aplikasinya juga kita bisa lihat bahwa iman itu tidak otomatis diwariskan. Ketika orang tuanya misalnya memiliki iman yang bagus, itu tidak semata-mata atau otomatis diwariskan, tapi itu perlu untuk diajarkan supaya iman itu bertumbuh. Jadi kita perlu untuk terus belajar, kita perlu untuk terus membaca firman Tuhan dan menumbuhkan iman itu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk generasi berikutnya. Nah, selanjutnya di perikop yang berikutnya, pendahuluan tentang nyanyian Musa. Kalau kita mau lihat nyanyian Musa nanti ada di pasal yang ke-32. Di sini didahulukan dengan Tuhan memanggil Musa dan Yosua ke kemah pertemuan. Dan Tuhan menyatakan bahwa setelah Musa meninggal, bangsa Israel akan menyimpang dan menyembah Allah asing. Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari mereka pada saat mereka berbuat jahat. Maka dari itu Musa diminta untuk menuliskan sebuah nyanyian yang nanti nyanyiannya akan dijelaskan di pasal 32 sebagai kesaksian terhadap umat Israel bila mereka memberontak. Di ayat 19 ya kita bisa lihat. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Karena Tuhan udah tahu. Bahkan ketika Tuhan memilih seseorang pun tidak menjamin bahwa di bawah kepemimpinan Yosua saat itu atau di bawah kepemimpinan kita misalnya yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, itu semuanya akan berjalan mulus. Malah di sini dibilang ketika Musa meninggal, bangsa Israel akan berpaling dan berbuat jahat. Tuhan bahkan sudah tahu hal itu akan terjadi, tapi satu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan berpaling. Tuhan akan selalu menyertai. Ini juga menjadi motivasi dan kekuatan bagi kita juga bahwa ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, kita memilih untuk menerima panggilan Tuhan, jalannya tidak akan selalu mudah. Pasti akan ada satu hal yang terjadi, entah itu kita tidak diterima oleh mereka, atau kita ngerasa kenapa ketika Tuhan memilih saya, kok mungkin perasaan Yosua saat itu seperti itu ya, kenapa ketika Tuhan memilih saya,
bangsa Israel di situ malah berbuat jahat. Pasti kan ada perasaan gagal atau perasaan kecewa terhadap diri sendiri, tapi di situ Tuhan selalu meyakinkan siapapun yang Tuhan panggil, siapapun yang Tuhan pilih, Tuhan meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu beserta dengan mereka. Bahkan Tuhan tahu bahwa bangsa Israel saat itu akan menyimpang, makanya Tuhan meminta Musa untuk membuat sebuah nyanyian untuk menjadi saksi Tuhan terhadap orang Israel. Ayat 14 sampai 22 ini kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu tahu masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Satu hal yang dia tidak pernah ingkar adalah Tuhan tidak pernah pergi dari sisi kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Ayat 16 sampai 17. Tuhan bilang bahwa bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan Allah asing. Dan aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel akan jatuh dalam dosa setelah Musa meninggal. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal isi hati manusia, bahkan masa depan mereka. Tapi meskipun Tuhan tahu bahwa manusia itu bisa jatuh, Tuhan tetap memberikan kita pengingat dan pengajaran bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali kepadanya. Jadi ada satu pertanyaan juga yang mungkin kita bisa renungkan di dalam diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita sudah hidup dalam kesetiaan atau justru kita menjauh dari Tuhan? Mungkin salah satu kenapa Tuhan memanggil kita untuk melakukan satu tugas tertentu, karena Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Tuhan sudah melihat kita terlalu jauh mungkin ya. Tuhan sudah melihat saya terlalu jauh nih perginya. Tuhan panggil saya untuk kembali mengingat Tuhan. Dan ketika panggilan itu kita terima, kita merasakan bahwa oh iya, kita akhirnya menyadari bahwa oh iya, selama ini saya sudah hidup terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan memberikan tugas tersebut supaya Tuhan mau saya ingat kalau Tuhan itu masih ada bersama-sama dengan saya dan Tuhan akan mampukan kita untuk melewati hal-hal yang sudah Tuhan percayakan. Kemudian di bagian yang terakhir di ayat 24 sampai 29. Di sini Musa menasihati dan memberikan kitab hukum Taurat. Setelah selesai menuliskan hukum itu, Musa menyuruh orang Lewi menempatkannya di samping tabut perjanjian. Musa menegaskan bahwa bangsa Israel berkeras kepala dan pasti akan menyimpang setelah ia mati. Ini Musa sampaikan lagi kepada Yosua. Kemudian ia mengumpulkan seluruh tua-tua dan para pejabat untuk mendengar kata-kata peringatannya. Di ayat 24 sampai 29, firman Tuhan itu adalah penuntun hidup. Ini saya bisa rasakan juga ya, karena memang ada pergumulan yang saya rasakan selama 1 minggu ini. Terus tiba-tiba hari Sabat diumumin untuk yang bawa renungan malam ini itu saya. Ketika saya coba baca, kok kena banget ya Tuhan. Kok saya rasa pesannya ini salah satunya juga kayak Tuhan tuh mau kasih tahu ke saya kalau Tuhan itu nggak pergi loh. Tuhan panggil kamu ke satu tempat untuk satu tugas tertentu karena Tuhan yakin kamu bisa. Dan Tuhan mau saya menyadari itu nggak hanya dalam hati saya, tapi Tuhan mau saya baca langsung di dalam Alkitab bahwa ada bukti nyata bagaimana penyertaan Tuhan meyakinkan Musa kemarin dan bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ketika memimpin mereka keluar dari tanah Kanaan. Bahkan ketika kepemimpinan berganti, Tuhan masih beserta dengan mereka dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tapi harus disimpan dekat dan juga ditaati, karena itu akan menjadi saksi atas hidup kita. Artinya, diletakkan di samping itu apa? Artinya kan kalau kita meletakkan sesuatu di samping itu dekat dengan kita. Kalau kita menaruh barang
yang dekat dengan kita, berarti barang itu penting kan. Nah, firman Tuhan pun diberikan oleh Tuhan, diajarkan kepada Tuhan untuk kita selalu memegangnya, dan nggak hanya disimpan tapi juga harus ditaati atau kita pegang terus supaya kita dekat dengan firman Tuhan. Pertanyaan juga dalam kehidupan kita, sudahkah saya menaruh firman Tuhan di dekat tabut hati saya dan membacanya setiap hari serta merenungkannya, bahkan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Nah, ini ada pelajaran yang sangat berharga ketika saya pelajari bahwa memang penyertaan Tuhan itu tidak hanya sekedar cerita atau tidak hanya sekedar janji yang Tuhan berikan, tapi memang nyata sudah Tuhan tunjukkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan selalu menyanggupkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi kesimpulan adalah pemimpin bisa berganti, situasi bisa berubah, dunia bisa berubah, tapi satu yang tidak akan berubah yaitu Tuhan. Tuhan akan tetap setia, Dia akan menyertai kita, memanggil kita untuk hidup di dalam firman-Nya, dan mengingatkan kita bahwa kesetiaan adalah jalan menuju berkat yang sejati. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.